Sulistyo MM, CP HCM, CHR MP. Fenomena organisasi di era modern merupakan suatu fenomena tentang perubahan yang terjadi sangat cepat akibat perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain kemajuan teknologi, juga perubahan pola kerja organisasi seperti penggunaan sistem digital, otomatisasi, dan komunikasi online. Organisasi yang tidak mampu mengikuti perubahan akan mengalami penurunan daya saing dan berisiko tertinggal dari kompetitor. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, manajemen perubahan menjadi sangat penting untuk membantu organisasi menghadapi tantangan, mempertahankan keberlangsungan, dan meningkatkan daya saing. Agar perubahan berjalan dengan baik, proses perubahan harus direncanakan dan dikelola secara sistematis. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan usaha untuk mengarahkan individu, organisasi menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan lingkungan, perkembangan zaman. Dengan pengelolaan yang baik, perubahan dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi resistensi diri dari anggota organisasi. Berikutnya definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kurt Lewin, perubahan dilakukan melalui tahapan tertentu. Ada 3 tahap menurut Kurt Lewin. Yang pertama, unfreezing, yaitu dilakukan untuk menyadarkan organisasi tentang pentingnya perubahan. Yang kedua, changing, merupakan proses pelaksanaan perubahan. Yang ketiga, refreshing, bertujuan menstabilkan kondisi baru agar terjadi budaya organisasi. Yang kedua, menurut John Kotter. Menurut Kotter, perubahan memerlukan kepemimpinan dan visi yang kuat. Model 8 langkah John Kotter. Langkah pertama, yaitu membangun rasa urgensi. Langkah kedua, membentuk tim perubahan. Langkah ketiga, yaitu menyusun visi. Langkah keempat, mengkomunikasikan visi. Langkah kelima, menghilangkan hambatan. Langkah keenam, yaitu mencapai kemenangan kecil. Langkah ketujuh, mempertahankan momentum. Langkah kedelapan, menanamkan budaya baru. Yang ketiga, yaitu menurut Robin and James. Di sini dikenal dengan model ADKAR. A, yaitu awareness, merupakan kesadaran akan pentingnya perubahan. Yang kedua, desire, atau keinginan, adanya keinginan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, knowledge, atau pengetahuan, yaitu perubahan membutuhkan pengetahuan berupa informasi, pelatihan, pembelajaran agar individu memahami apa yang harus dia lakukan. Yang keempat, A, ability, kemampuan dapat dibangun melalui latihan, pendampingan, dan pengalaman kerja. Yang terakhir, R, yaitu reinforcement atau penguatan, memperkuat perubahan agar dapat berjalan dalam jangka panjang, yaitu dengan memberikan dukungan, evaluasi, penghargaan, pengawasan agar perubahan menjadi suatu kebiasaan.
kebiasaan. Tujuan manajemen perubahan. Ada beberapa tujuan dari manajemen perubahan. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menciptakan inovasi. Yang kelima, meningkatkan daya saing organisasi. Yang keenam, meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Berikut adalah manfaat manajemen perubahan. Manfaat dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi organisasi, yaitu organisasi menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, kinerja meningkat. Yang ketiga, budaya inovatif berkembang. Berikutnya, manfaat manajemen perubahan bagi karyawan, yaitu meningkatkan kompetensi, adaptasi kerja menjadi lebih baik. Yang ketiga, motivasi meningkat. Adapun faktor-faktor pendorong perubahan. Ada faktor internal atau faktor dari dalam, serta faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Adapun faktor internal atau dari dalam meliputi kepemimpinan, sumber daya manusia, budaya organisasi, strategi organisasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi teknologi, persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi. Jenis-jenis perubahan organisasi. Ada 5 jenis perubahan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan struktural. Contohnya adalah perubahan jabatan, pembentukan divisi baru. Yang kedua, perubahan teknologi. Misalnya, penggunaan sistem digital, aplikasi manajemen. Yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Tujuannya adalah menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, inovatif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat adalah perubahan sumber daya manusia. Perubahan SDM dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetisi karyawan melalui pelatihan, pengembangan diri, keterampilan, peningkatan motivasi, maupun perubahan sistem. Yang kelima, perubahan strategi bisnis. Ini dilakukan agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan saingan. Tahap-tahap perubahan organisasi. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Biasanya dilakukan dengan analisis SWOT, PESTEL, ataupun Fishbone. Tahap yang kedua yaitu merencanakan perubahan. Tahap ketiga, mengimplementasikan perubahan. Tahap keempat yaitu melakukan evaluasi perubahan. Yang kelima yaitu penguatan budaya baru. Adapun resistensi terhadap perubahan. Perubahan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Resistensi terhadap perubahan terjadi karena takut gagal. Yang kedua, merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, kurangnya informasi. Yang keempat, yaitu takut kehilangan jabatan. Dampak resistensi. Dalam hal ini, ada dampak positif, yaitu menjadi bahan evaluasi organisasi. Contohnya, karyawan memberikan kritik terhadap sistem yang baru, sehingga organisasi melakukan perbaikan sebelum menerapkan secara penuh. Yang kedua adalah dampak negatif,
yaitu berupa konflik internal, produktivitas menurun. Yang ketiga, kegagalan program perubahan. Strategi mengatasi resistensi. Ada beberapa strategi. Yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, pelibatan karyawan. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, memberikan motivasi. Biasanya berupa reward kepada karyawan. Yang kelima, kepemimpinan transformasi. Yang keenam, pendekatan partisipatif. Peran pemimpin dalam perubahan. Sebagai agen of change, pemimpin memiliki peran. Yang pertama sebagai agen perubahan. Yang kedua, menentukan dan mengkomunikasikan visi organisasi. Yang ketiga, mengelola aspek emosional. Yang keempat, mengarahkan budaya kerja. Tantangan dalam manajemen perubahan. Dalam setiap perubahan pasti ada tantangannya. Yang pertama, terjadinya konflik internal organisasi. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Yang ketiga, kurang siap dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, budaya organisasi yang kaku. Yang kelima, kurangnya dukungan pimpinan. Adapun indikator keberhasilan perubahan. Perubahan dikatakan berhasil jika tujuan organisasi tercapai, produktivitas meningkat, adaptasi karyawan berhasil, adanya budaya baru yang diterapkan, serta kepuasan stakeholder. Demikian pemaparan materi tentang manajemen perubahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.